Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Barito Putra versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Luar biasa laga Barito Putra versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini juara lagi di Liga 1. Dan berhak mewakili Indonesia di ACL Tub musim depan. Amin. Ya, dan Persib Bandung memakai Sumun juga diturunkan. Ini menarik. Sepertinya mereka memang memilih memakai dalam tanda kutip katanya dari Coutinho ya, bermain sebagai posisi yang sesuai. Iya, dan Barito adalah klub lokal ke-13 yang dia bela. Hasil-hasil minor sebelumnya atau justru Persib Bandung. Ini dia kick off babak yang pertama. Edo Febriansyah gagal berikan umpan pemirsa. Kita lihat Edo Febriansyah. Edo Febriansyah umpan terobosan pemirsa pada Ciro Alves dan ya, memang Barito terlihat jelas di awal ini. Karena itu mereka hati-hati sekali mengirim bola. Gagal lagi pemirsa, masih Edo kali ini kuasai bola. Edo paksa lagi pemirsa untuk Mark Lok. Mark Lok. Kesulitan juga sebenarnya Barito untuk bisa cepat alirkan bola ke depan. Umpan panjang kali momentum. Bagas Kava. Bagas Kava. Bisa kali ini Nick Keepers kirimkan sebuah umpan lagi, coba dikejar oleh Beckham, masih terlalu lucu. Bisa ditepis pemirsa dan bahaya. Hampir saja tak. Baik sekali dan pemirsa. Kita lihat sebuah heading yang sangat baik yang dilakukan oleh Gustavo Franca. Del Pino dan Ciro sikat. Kita lihat pemirsa, satu peluang yang jarang terjadi. Mantap, ini baru top. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas skuad Barito Putra. Sampai katakan hal mengejutkan ini ke publik. Simak detail lengkapnya berikut ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebutkan ada dua sosok yang berkualitas dari skuad Barito Putra. Mereka adalah Levi Madinda dan Coach Rahmat Darmawan. Dia adalah pemain penting, juga pemimpin yang baik di ruang ganti. Tapi saya menginginkan sesuatu yang berbeda. Sekarang dia bermain di sana, dalam kurung Barito Putra, dan dia bermain baik, kata Bojan Hodak. Sebelum pertandingan, kita berteman. Saat pertandingan, kita bertarung. Setelah pertandingan, berteman lagi, tambahnya. Soal kembalinya RD ke Barito Putra, pelatih asal Kroasia ini mengaku sudah mengetahuinya. Bahkan dia mengenalnya karena pernah sama-sama menjadi pelatih di tim yang berlaga di Liga Malaysia. Tim-tim yang dilatihnya RD selalu jadi tim pekerja keras, ujar Bojan. Dari pernyataan tersebut disimpulkan memang Bojan akui kualitas skuad Barito Putra. Pelatih Barito Putra belak-belakan buat pengakuan jujur dan akui kehebatan Persib Bandung. Bahkan ia sampai bilang Maung Bandung kayak begini yang bisa bikin Bobotoh auto bangga dan respect melihatnya. Apa yang dikatakan mantan pelatih timnas Indonesia tersebut? Temukan jawabannya hanya di sini. Kita sama-sama tahu tim memiliki waktu persiapan yang sama dengan Persib, yaitu 4 hari. Meskipun waktu terbatas, rotasi pemain akan diterapkan untuk menjaga kebugaran dan memberikan kesempatan tampil kepada semua pemain, ucap Coach RD. Menghadapi Persib, tim yang belum terkalahkan hingga saat ini, RD mengakui tantangan besar yang harus dihadapi. Kuncinya adalah fokus dan disiplin dalam pengawalan, serta menjaga konsentrasi dari awal hingga akhir pertandingan, tambahnya. RD juga menyoroti pentingnya rotasi pemain mengingat masalah pemulihan fisik yang dialami kedua tim. Ia berharap para pemain bisa menikmati pertandingan dan memaksimalkan setiap peluang yang ada di lapangan.
Nazar Nur Saidin, pemain Barito Putra mewakili teman-temannya, juga menyatakan optimisme tinggi jelang pertandingan. Persiapan kami berjalan cukup baik dan motivasi tim sedang tinggi. Kami siap untuk memecahkan rekor tak terkalahkan milik Persib, ujar Nazar. Semua pemain Persib patut diwaspadai, apalagi mereka belum pernah kalah. Itu menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk berjuang meraih poin penuh, tambahnya dengan penuh semangat. Ciro Alves akui laga melawan Barito Putra adalah pertandingan yang sulit, sampai ungkap satu hal begini yang banyak bobotoh belum ketahui. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Striker Persib Bandung Ciro Alves menegaskan kemenangan jadi prioritas utama ketika Maung Bandung menghadapi tuan rumah Barito Putra di pekan 15 Liga 1 musim 2024/25. Kami menaruh respek kepada Barito, kata Ciro Alves. Tapi kami akan berusaha untuk mendapat 3 poin dan saya mengharapkan besok menjadi laga yang menarik, ujarnya. Ditanya soal apakah dia sudah menyiapkan selebrasi jika kembali mencetak gol, Ciro Alves tak ingin membahasnya dan memilih fokus pada kepentingan tim. Besok adalah pertandingan yang sulit, tapi saya akan berusaha mengerahkan kemampuan yang terbaik di dalam lapangan bersama rekan-rekan satu tim, ungkap Ciro Alves. Mengenai ini dalam kurung selebrasi, saya tidak mau membicarakan itu dan saya hanya akan bermain untuk 3 poin, tegasnya. Mailson 5 dihujat supporter Persib, begini reaksi mengejutkan Bojan Hodak sebagai pelatih. Pemain asing Persib Bandung, Mailson 5, mendapatkan hujatan keras dari supporter setelah performa yang mengecewakan. Namun Bojan Hodak sebagai pelatih memiliki pandangan yang berbeda. Apa komentar Bojan mengenai situasi ini? Temukan reaksi mengejutkan sang pelatih yang mungkin bisa mengubah pandangan supporter terhadap Mailson. Penampilan Mailson 5 di Persib Bandung tak kunjung membaik. Dampaknya winger asal Cape Verde itu kian panen hujatan dari netizen di media sosial. Pelatih Persib, Bojan Hodak, bereaksi dan buka suara soal situasi yang saat ini dihadapi Mailson 5. Dia berharap Mailson 5 tetap fokus dan mengerahkan kemampuan terbaik. Performa dan kontribusi Mailson 5 di Persib masih jauh dari harapan. Tidak mengherankan jika dia kerap jadi sasaran kritik dari bobotoh di media sosial. Menurut Bojan Hodak, kritikan dari netizen di Indonesia adalah bagian dari permainan. Baginya itu normal dan sebagai pelatih Bojan Hodak hanya bisa mengingatkan Mailson 5 untuk fokus. Saya harap dia melihat sosial media. Jadi ini normal bagi setiap pemain. Ketika tidak bisa mencetak gol, orang-orang mulai memanggil namanya, kata Bojan Hodak. Di Indonesia, ini bagian dari permainan dan setiap pekannya ada pemain yang berbeda yang disebut pada sosial media. Saya hanya berharap dia tetap fokus dan mengerahkan kemampuan terbaik, tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Sejak didatangkan Persib, Mailson 5 kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Ketika giliran dipercaya jadi pemain utama, dia sering gagal menjawab kepercayaan. Nah, ini dia yang bikin publik tanah air bergembira. Alhamdulillah. Keputusan super cerdas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong jamin Kevin Dix main di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Saksikan fakta gembiranya sampai selesai. Dijamin kalian akan excited mendengarnya. Dasar tukang kompor bikin geram. Aksi memalukan netizen serang Mace Hilgers akibat batal bela Timnas Indonesia. Rizky Ridho sampai pasang badan untuk Mace Hilgers dan sebut hal-hal mengejutkan ini. Kalian jangan sampai terlewatkan kabar update ini. Mantap, ini baru top Marco Top. 4 pemain bintang Timnas Indonesia yang disorot laman resmi Federasi Sepak Bola Jepang. Nomor 1 punya akurasi kaki kiri mumpuni dan akurat. Timnas Jepang sama sekali tak bisa remehkan King Indo. Pantau fakta bahagianya baik-baik. Berkelas alhamdulillah.
Sama sekali tak gentar dan tak gugup hadapi striker Jepang. Marten Paes beri pernyataan super cerdas dan hebat. Saya sudah pernah lawan Lionel Messi. Wow, gila, mantap betul. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Lagi dan lagi. Bikin bangga fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Tak gentar hadapi Samurai Biru, Witan Sulaiman optimistis Timnas Indonesia raih 3 poin dari Jepang di GBK. Mental luar biasa yang tak perlu diragukan lagi. Simak fakta bahagianya hanya di channel ini. Kabar terbaru proses naturalisasi oleh Romeni dibocorkan Ragnar Oratmangoen. Beri dorongan demi Timnas Indonesia semakin tinggi. Keputusan super cerdas Ragnar. Saya coba yakinkan oleh Romeni gabung Timnas Indonesia. Tonton videonya sampai selesai. Jangan hanya bisa beri tanggapan hoax di kolom komentar tanpa simak berita ini baik-baik. Fans sejati harus tahu. Inilah fakta pahlawan Marten Paes. Beri respons berkelas soal Emil Audero Mulyadi yang dirumorkan gabung Timnas Indonesia. Marten Paes tunjukkan ketulusan dan kerendahan hatinya. Tonton videonya sampai selesai admin, pastikan kalian akan gembira mendengar kabar baik ini. Lagi dan lagi. Bikin bangga fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Tak gentar hadapi Samurai Biru, Witan Sulaiman optimistis Timnas Indonesia raih 3 poin dari Jepang di GBK. Mental luar biasa yang tak perlu diragukan lagi. Simak fakta bahagianya hanya di channel ini. Pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, siap berjuang keras saat bersua Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia. Witan Sulaiman tidak asing dengan Jepang di level tim nasional. Pemain 23 tahun tersebut pernah main menghadapi Jepang saat main di Timnas U12 Indonesia pada perempat final Piala Asia U12 tahun 2018. Saat itu, Indonesia kalah 0-2 dari Jepang di GBK. Di level senior, Witan pernah tampil menghadapi Jepang di ajang Piala Asia. Saat itu, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Tentu, dirinya masih mengingat saat menghadapi Jepang di ajang Piala Asia. Menurut pemain Persija tersebut, Jepang tampil sangat terorganisir. Menurut saya di Piala Asia waktu itu mereka sangat bermain kompak, ujar Witan. Terorganisasi dan mungkin besok situasinya berubah karena kami punya pemain-pemain yang baru juga, jadi kami akan persiapkan diri lebih baik lagi, ujarnya. Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 lalu hanya memanggil 8 pemain keturunan. Sementara saat ini, Timnas Indonesia punya 15 nama. Beberapa nama terakhir yang dinaturalisasi oleh PSSI tampil di klub-klub top Eropa. Tentu, hadirnya mereka membuat Witan Sulaiman optimistis menghadapi Jepang. Dukungan supporter di GBK membuat para pemain bakal makin bersemangat menghadapi Jepang. Dukungan supporter jadi motivasi besar skuad Garuda meraih 3 poin di GBK. Tentunya kami lebih optimis lagi, ujar pemain Persija Jakarta tersebut. Karena kami main di kandang dan dukungan supporter sangat berpengaruh kepada kami dan menjadi motivasi buat kami di dalam lapangan. Tentunya saya sangat yakin kami mendapatkan poin nanti. Tadi saya sudah jelaskan. Sekarang pemain berbeda. Ada pemain baru yang bergabung. Jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi, ujarnya. Kabar terbaru proses naturalisasi oleh Romeni dibocorkan Ragnar Oratmangoen. Beri dorongan demi Timnas Indonesia semakin tinggi. Keputusan super cerdas Ragnar. Saya coba yakinkan oleh Romeni gabung Timnas Indonesia. Tonton videonya sampai selesai. Jangan hanya bisa beri tanggapan hoax di kolom komentar tanpa simak berita ini baik-baik. Ragnar Oratmangoen menerangkan sudah berusaha membujuk oleh Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, ia tak mau memaksakan kehendak. Ole Romeni merupakan pemain yang bisa berposisi sebagai striker, winger kiri, winger kanan, dan gelandang serang.
Inilah tipikal pemain yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia agar lini depan kian tajam. Ragnar Oratmangoen dan Romeni berteman baik, mereka sudah kenal sejak masih di Akademi NEC Nijmegen. Ia merasa kehadiran Romeni akan sangat bagus untuk timnas Indonesia. Itu saya dengar sulit menemukan penyerang Indonesia, tetapi itu tergantung pada PSSI untuk mencari penyerang, tetapi saya sangat mengenal Ole sejak di Akademi NEC, dan saya berbicara dengannya, tetapi dia sedang mempertimbangkannya, dan saya coba meyakinkannya untuk datang dan membantu timnas Indonesia, ucapnya di Jakarta. Dia masih mempertimbangkannya untuk jadi WNI, jadi saya menghormati pilihannya untuk melihat dan mungkin menunggu, tetapi akan bagus bagi kami untuk bermain dengannya, tambah pemain FCV Dender itu.